Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam semangat untuk terus meningkatkan kualitas iman dan menambah tabungan amal soleh kita sebagai bekal di akhirat nanti. Melanjutkan pembahasan tentang agama dan kaidah-kaidahnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum," apabila ada sesuatu yang itu adalah urusan dunyamu, dunia kalian, fa antum a'lamu bihi, kata Rasul, maka kamu lebih mengetahuinya. Fa idza kana min amri dinikum fa ilayya, dan apabila ada urusan itu adalah urusan agamamu, fa ilayya, kata Nabi, maka kembalikanlah kepadaku. Kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa apapun urusan agama mutlak harus mengacu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara urusan dunia bebas, terserah kita selama tidak diatur oleh agama. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria dalam kitabnya Al-Hidayah mengatakan bahwa sebuah kutipan ia ambil, la ilal masyayikhi awil madhahibi awil mawadhi'i awil rabitatil jinsiyati awil aqli awil syu'uri awil adati. Bukan rujukan kepada guru atau mazhab, tidak pula kepada tempat atau akal dan perasaan ataupun tradisi dalam menentukan agama. Maksudnya, dalam beragama hendaklah bertitik tolak dari dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jangan bertitik tolak dari guru, mazhab, tempat, organisasi, akal, perasaan, ataupun tradisi. Walaupun itu guru kita sekalipun, kita dalam menerima pendapat, kita harus berpatok terhadap dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah kemudian nantinya akan dikatakan ibadah karena berpatok pada Quran dan Sunnah. Definisi ibadah yang pertama, hiya taqarrubu ilallahi ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali biha adzina bihi syari'u. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta beramal sesuai dengan kewenangan izin syariat. Waqila, dan dikatakan pula ibadah adalah ta'atullah, taat kepada Allah, bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinati rusuli. Taat kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah melalui ucapan para rasul. Dalam pendapat lain, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata ataupun tersembunyi. Demikian dijelaskan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid halaman ke-14. Prinsip dalam ibadah, pada dasarnya ibadah itu terdiri dari dua aspek, yaitu pertama niat, yaitu hanya semata karena Allah dalam melaksanakannya. Kedua, kaifiat,
yaitu cara mengamalkan ibadah tersebut. Apakah sesuai dengan contoh Nabi atau tidak? Niat salah, cara benar adalah salah. Niat benar, ikhlas, cara salah juga salah. Seharusnya niat baik, ikhlas karena Allah, dan cara mengamalkannya pun benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kaidah dalam usul fikih. Al-aslu fil ibadati at-taufiqu at-tauqifu wal ittiba'u. Al-aslu fil ibadah, prinsip dasar dalam ibadah, at-tauqifu wal ittiba'u, ialah menangguhkan dan mengikuti. Wa bi ibaratin ukhra, ungkapan lain mengatakan al-aslu fil ibadah, prinsip dasar dalam beribadah, al-butlanu, adalah batal. Hatta yaquma dalilun alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan keberadaannya. Yakni dalam urusan ibadah, pada asalnya, pada dasarnya haram dikerjakan. Haram sholat, haram saum, haram haji, haram umroh, haram zakat, haram melakukan apapun. Kecuali ada dalil, ada keterangan yang memerintahkan akan hal tersebut. Jadi dalam ibadah itu fokus pada perintah, bukan fokus pada larangan. Dengan demikian urusan ibadah, seyogianya terlebih dahulu mencari dalil yang memerintahkan dan bukan sebaliknya mencari dalil yang melarang. Dalam kitab Al-Bayan, kitab usul fikih, al-aslu fil ibadati al-afu, pengertian asal dasar dalam ibadah, dalam urusan dunia, al-aslu fil muamalah al-afu, pokok asal dalam urusan keduniaan adalah boleh. Wa bi ibaratin ukhra, dan pada ungkapan lain al-aslu fil uqud wal muamalati as-sihhatu, pokok asal dalam akad, muamalah, jual beli adalah boleh. Hatta yaquma dalilun alal butlan wat tahrim, kecuali ada dalil keterangan yang melarang dan mengharamkan. Jadi dalam urusan duniawi pada dasarnya boleh dan tidak terlarang, kecuali ada keterangan dalil yang melarang. Oleh sebab itu dalam urusan duniawi seyogianya terlebih dahulu mencari dalil atau keterangan yang melarang, yang mengharamkan, dan bukan mencari dalil yang menghalalkan. Jadi dalam ibadah mencari dalil yang memerintah, dalam muamalah sosial mencari dalil yang melarang. Al-aslu fil ibadati ghairu ma'qulil makna. Kaidah lain mengatakan pokok asal dalam ibadah itu tidak dapat dipahami oleh akal. Wa fil adati, sedangkan dalam adat kebiasaan termasuk muamalah, ma'qulul makna, dapat dipahami oleh akal. Jadi tidak boleh ibadah dicampurkan dengan akal. Jadi urusan ibadah itu tidak dapat dimengerti sebab-sebabnya. Contoh, mengapa sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dan lain sebagainya? Kenapa tidak subuh yang 4, duhur yang 2? Itulah ibadah ghair ma'qulul makna. Dalam urusan adat, kebiasaan, tradisi, adapun itu pada asalnya dapat dimengerti akal sebab-sebabnya. Misalnya, mengapa lari, mengapa diam, mengapa makan, mengapa minum, dan lain sebagainya. Itu urusan adat dan dapat dipahami. Iwan wa akhwat rahimakumullah, maka agama tidak bisa bertitik tolak dari akal. Satu contoh, hadis dari Ali annahu qala, Ali pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalaulah agama itu dengan akal, berdasarkan akal, lakana asfalul khuffi, pastilah bagian atas, pastilah bagian bawah dari khuf, aula bil masih min a'lahu, lebih berhak, lebih utama untuk diusap daripada bawahnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahira khuffaihi, Nabi mengusap bagian atasnya dari khuf itu, bukan bagian bawah.
Demikian dalam riwayat Abu Daud. Maksudnya begini. Ketika kita memakai sepatu yang menutupi mata kaki, kalau sekarang lebih mirip kaos kaki, lantas ketika wudhu, kita tidak mau membukanya. Syaratnya pertama, kalau memperhatikan hadis-hadis dalam Bulughul Maram, pertama syaratnya adalah ketika sebelum memakai khuf itu, sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki itu pernah wudhu dulu. Itu syarat pertama. Yang kedua, saat wudhu, kita boleh tidak membuka kaos kaki atau khuf itu, yang diusap itu bagian atas. Padahal yang kotor itu bagian bawah. Karena di zaman Rasul itu khuf itu bukan sekedar kaos kaki, tapi sepatu terbuat dari kulit, dipakai kemana-mana seperti layaknya sepatu, tapi tidak seperti sepatu sekarang. Sepatu itu menutupi kedua mata kaki. Maka Nabi dan para sahabat sholat menggunakan sepatu, tapi tidak ada hak di bawahnya, tidak ada bagian yang keras. Maka saat mereka mengusap khuf itu bukan bagian bawahnya, berdasarkan contoh Nabi bagian atasnya, padahal yang kotor adalah bagian bawahnya. Inilah menandakan bahwa agama bukan berdasarkan asal, bukan berdasarkan akal. Kesimpulannya ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pertama, acuan dalam ibadah adalah dalil, Quran, hadis. Adapun nanti ada masalah yang tidak dijelaskan dalam Quran hadis, maka ijtihad berdasarkan Quran hadis. Kedua, tidak boleh mengambil hukum berdasarkan mazhab, guru, tradisi, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa pokok asal dalam ibadah cari perintah, bukan cari larangan. Kalau dalam muamalah sosial cari larangan, bukan cari perintah. Terakhir, akal tidak bisa dijadikan landasan dalam beragama. Adapun dalam ijtihad, akal itu dipakai sebagai pisau untuk menentukan hukum berdasarkan tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang faham terhadap agama agar tidak keliru dalam menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.